Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada malam hari ini kita menelusuri sejarah makam Mbah Wali Banyon, Raden Baja dan Syekh Abdurrahman. Beliau bertiga secara agama Islam Ini di daerah pusarannya sekitar. beliau Mbah Wali Banyon dan Syekh Abdurrahman Raden Baja. Ada 3 sesepuh di komplek pemakaman ini. Ini pusarannya. Di komplek pemakaman umum nih, teman. Komplek pemakaman di pemakaman umum yang diapit oleh rumah lingkungan pemukiman rumah penduduk. Makamnya makam umum kecil dan sederhana. Kita menuju, saya akan masuk berziarah berzikir ke pusaran beliau Mbah Wali Banyon dan Syekh Abdurrahman serta Raden Baja. Assalamualaikum Mbah Wali Banyon. Ini komplek makamnya. Ini komplek makam bertiga, beliau bertiga, Kanjeng Syekh Abdurrahman, Mbah Wali Banyon dan Raden Baja. Saya akan berzikir dulu, teman-teman. Ini sejarahnya Syekh Abdurrahman, banyak petilasannya dan makamnya. Ini salah satunya di sini di Desa Kelurahan Kasepuan, Dukuh Banyon, Kabupaten Batang. Mbah Wali Banyon adalah seorang ulama dan cikal bakal Desa Kasepuan, Dukuh Banyon, didampingi oleh Raden Baja, seorang ulama dari Banten dan seorang pejuang melawan penjajah Belanda di era Jayakarta, serta didampingi juga Syekh Abdurrahman. Mbah Wali Banyon bertiga itu syiar agama Islam di Banyon, Kasepuan, Kecamatan Batang dan sekitarnya. Bertiga bekerja sama mensyiarkan, menyebarkan agama Islam, ilmu agama Islam agar lebih luas dikenal masyarakat sekitar, dan komplek pemakamannya beliau bertiga disatukan di sini. Seorang ulama yang karismatik dan seorang ulama yang alim. Mbah Wali Banyon mempunyai murid yang bernama Mbah Ngalimun. Mbah Ngalimun seorang tokoh dan ulama, tokoh agama, serta disegani di lingkungan sekitar Banyon. Mbah Ngalimun adalah sampai saat ini keturunannya juga masih disegani, dihormati oleh sekitar orang sekitar. Keturunannya Mbah Wali Ngalimun seorang yang sangat bijaksana dan dermawan, serta orangnya sangat pendiam dan sederhana.
Mari kita berzikir bersama, berjamaah, bareng-bareng, bermunajat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, meminta ridha dan rahmatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala, mendoakan beliau yang bertiga, Mbah Walim Banyon, Raden Baja, dan Syekh Abdurrahman yang telah berjasa kepada kita semua demi kemaslahatan umat, demi bangsa kita, demi agama semuanya, berkorban waktu, tenaga, pikiran, serta jiwa dan raga beliau. Kita tinggal hidup menikmatinya, kita meneruskan. Berziarah kubur ini, berziarah makam ini bukan menyembah kuburan, bukan semata-mata itu mengabdi kuburan. Kita memperkenalkan makam sejarah leluhur kita kepada generasi penerus bangsa agar nggak kehilangan sejarah-sejarah makam leluhur kita. Jangan sampai ada oknum-oknum yang memanfaatkan makam-makam tersebut demi kepentingannya pribadi. Mari kita berdoa, berzikir bersama, berjamaah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Ustadz Suryapsi di channel Suryapsi. Pada malam hari ini saya sowan ziarah ke makam dan petilasan Kanjeng Syekh Walim Banyon, makamnya Syekh Walim Banyon, dan petilasan Kanjeng Syekh Abdurrahman serta Raden Brojo. Ini pusarannya beliau, petilasan dan makamnya. Beliau ini dulunya syiar agama Islam di sini. Salah satunya yaitu Kanjeng Syekh Abdurrahman itu, beliau adalah
muridnya dari Kanjeng Sunan Bonang ditugaskan untuk melalang buana syiar agama Islam di seluruh antero Nusantara ini, dan bertemu dengan Syekh Wali Banyon serta Raden Bojo atau Raden Baja. Beliau bertemu dan minta untuk saling melengkapi, saling membantu menyiarkan agama di lingkungan sekitar sini, daerah khususnya menetap di daerah Kelurahan Banyon, Kelurahan Kasepuan, Tukul Banyon di daerah Kabupaten Batang. Beliau yang Mbah Wali Banyon itu ahlinya di bidang agama, serta beliau pinter strategi pertanian dan perkebunan, cara mengolah tanaman biar bagus dulunya itu. Serta ya kalau Raden Baja itu beliau dari kerajaan, cuma beliau juga berjasa melawan kolonial penjajah Belanda dulunya, dan beliau juga di sini akhirnya bertemu bertiga, anggap aja 3 serangkai di sini. Beliau tukar pikir rembukan untuk caranya mensiar agama Islam di wilayah sini. Bapaknya Kelurahan Kasepuan ini berkat beliau juga, dan sekarang udah banyak pemukimannya. Saya ziarah ini edukasi, konten-konten ini sebenarnya tujuannya untuk edukasi ke generasi muda, generasi milenial, generasi penerus bangsa, agar kita jangan sampai kehilangan sejarah budaya leluhur kita. Kalau bukan kita, siapa lagi? Kalau bukan sekarang, kapan lagi untuk kita melestarikan budaya leluhur-leluhur kita, makam-makam leluhur kita lestarikan, kita rawat, pelihara, agar kita senantiasa selalu tujuannya untuk selalu mengucapkan rasa syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita kenikmatan yang luar biasa di zaman sekarang. Kalau di zamannya beliau, ya Allah, perjuangannya luar biasa dengan jiwa dan raga beliau mensiarkan agama Islam demi terciptanya kerukunan antar umat beragama dan kesuburan serta kesejahteraan Nusantara ini, serta ya mengembangkan agama Islam di lingkungan Nusantara. Jadi kita jangan berargumentasi apapun, satu bertujuan kita edukasi pada semuanya, khususnya diri saya sendiri, untuk selalu mengingat antar kematian, bahwa kita nanti juga akan mati. Makanya kita harus selalu sadar, bukan masalah saya menyembah kuburan ataupun kita berdoa kepada kuburan, bukan, tapi makam itu apa? Makam itu derajatnya para leluhur, para wali begitu mulia di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka carilah kita makam kita, derajat kita di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, agar Allah Subhanahu wa Ta'ala memuliakan kita semua di hadapannya Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan diberikan rahmat kepada kita semuanya. Saya lahir di Indonesia, ya harus mencintai tanah Indonesia dan menghormati serta menjunjung tinggi nilai-nilai budaya leluhur kita, dan kita harus melestarikannya agar generasi muda kita, generasi penerus bangsa, nggak kehilangan arah, nggak kehilangan sejarah. Dari setiap pemuka agama ataupun apa, itu kan intinya mengulik sejarah budaya. Di negara lain, negara luar negeri itu ingin mengenalkan budaya. Kenapa kita nggak mau mengenalkan budaya leluhur kita? Makanya kita harus melestarikan budaya kita sebagai generasi muda. Jangan gengsi.
Apa salahnya kita ziarah kubur? Apa salahnya kita merawat, memelihara tradisi budaya leluhur kita, sejarah-sejarah, makam keramat, makam aulia, wali Allah, ataupun situs-situs sejarah lainnya kita lestarikan agar kita terjaga keanekaragaman serta kearifan lokal. Dan banyak sejarah-sejarah yang ada di muka bumi ini serta khususnya di Indonesia sendiri, banyak sejarah-sejarah di Nusantara, para leluhur kita yang keilmuannya sangat luar biasa. Beliau banyak khususnya di sebagai umat Islam kita banyak ulama yang luar biasa, banyak kekasih Allah di zaman dulu. Oleh karena itu mari kita harus mawas diri, sadar diri, jangan cuma apa yang kita banggakan, saat harta melimpah nggak dijaminan. Kalau di dunia memang jadi jaminan karena kebutuhan dalam dunia itu pertama materi, tapi nggak jadi jaminan kelak di akhirat yang kiamah. Maka mari kita saling sadar, saling mengingatkan, saling mawas diri, saling introspeksi diri, saling melengkapi antar umat Islam semuanya. Kita saling memberi masukan, saling support, saling melengkapi, saling mengisi. Demikian penjelasan saya, belum secara detail karena berhubung saya ini mau arah ke tempat yang berikutnya. Nanti saya akan sowan kembali di tempat beliau ini di sini. Penjelasan singkat ini cukup sekian dari saya, Ustadz Suryapsi di channel Suryapsi. Saksikan konten yang berikutnya, sejarah-sejarah yang berikutnya di tempat yang lainnya juga, biar kita lebih memahami leluasa banyak wawasan-wawasan budaya Nusantara, leluhur-leluhur kita, biar kita lebih mengenal para leluhur-leluhur sebelum kita itu siapa-siapa, biar kita mengenalnya. Sudah kiranya cukup sekian. Kalau ada kata-kata yang kurang berkenan, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini pusarannya. Di komplek pemakaman umum dan di belakang rumah penduduk, teman-teman.